Selamat datang di channel History TV. Kalau Anda suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, share, dan like supaya channel ini cepat berkembang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah support dan mendukung channel kami. Ada beberapa peristiwa penting terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Rangkaian peristiwa penting itu terjadi di beberapa tempat dan menjadi momen yang tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia. Pasca Jepang berhasil dipukul mundur oleh sekutu, maka Indonesia memiliki peluang untuk menyatakan kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajahan. Hal ini juga didorong oleh keinginan kuat para tokoh bangsa untuk segera mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah 5 peristiwa penting sebelum dibacakan proklamasi kemerdekaan. 1. Pembentukan BPUPKI. Jepang melakukan upaya untuk mengambil hati bangsa Indonesia setelah posisinya terjepit oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Kyosho, menyebut bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Janji mewujudkan kemerdekaan ini diwujudkan dengan membentuknya Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI diumumkan pada 1 Maret 1945 oleh Jenderal Umakichi Harada dan diresmikan pada 29 April 1945. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan asas dan dasar negara. Hal ini diikuti dengan pembentukan Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI dilanjutkan 10 sampai 16 Juli 1945. Untuk membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar termasuk pembukaan dan batang tubuh. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. 2. Pembentukan PPKI. Hasil sidang BPUPKI kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau Bikoritsu Junbi Inkai. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Peresmian berdirinya PPKI dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. 3. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945, bom pertama jatuh di Hiroshima, dan 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom kedua jatuh di Nagasaki. 2 kota penting yang dihancurkan tersebut membuat kekalahan Jepang atas sekutu sudah di depan mata. Ditambah lagi, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu di kapal USS Missouri. Informasi ini berhasil terdengar oleh salah satu tokoh golongan muda, yaitu Sultan Syahrir, dan menjadi alasan menuntut agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. 4. Peristiwa Rengas Dengklok. Menyerahnya Jepang kepada sekutu menimbulkan tekanan golongan muda agar golongan tua segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Namun, kedua tokoh golongan tua yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memilih untuk menunggu keputusan Jepang dan hasil sidang PPKI. Hingga tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, golongan muda yaitu Soekarno, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 menculik dan membawa Soekarno serta Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan penculikan ini tak lain adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan saat itu juga. Perundingan yang alot berujung pada kesepakatan golongan muda dan golongan tua untuk melaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945.
5. Penyusunan naskah proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian disusun pada tanggal 16 Agustus 1945. Sekembalinya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok. Peristiwa penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadi di rumah Laksamana Muda Maeda Tadasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Sayuti Melik menjadi sosok bertugas mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara di hari bersejarah tersebut, bendera merah putih yang dikibarkan dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati. Itulah tadi ulasan singkat kami, peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.